Pemirsa, aparat kepolisian bersama TNI mendatangi rumah influencer Ramon Dodi atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait dengan teror yang diterima DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit pada Rabu malam mendatangi rumah korban di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Dan saat ini petugas sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut bahwa polisi merespon cepat laporan yang dia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Tanggal 29, jam 8 malam, 8.24 Pak. 2 orang naik motor, varia. Sebelumnya DJ Doni mendapatkan kiriman teror ayam mati dan surat ancaman. 2 pria bermasker melemparkan rumah DJ Doni dengan bom molotov. Sekilas keduanya melihat ke kanan kiri memastikan kondisi aman dari penglihatan warga. Suasana di sekitaran rumah sepi karena peristiwa ini terjadi pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Usai memastikan aman, seorang pria mengenakan jas hujan hijau mengambil sesuatu dari kantongnya dan melemparkan ke arah rumah DJ Doni. Atas peristiwa ini ditambah dengan barang bukti yang ada, DJ Doni langsung melaporkannya ke Subdit 1 Kamnek Unit 5 di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pemirsa, lagi-lagi teror menyasar mereka yang hanya berupaya menyuarakan pendapatnya. Dari sekedar pengiriman bangkai hewan hingga pelemparan, kita kembali membahasnya bersama dengan konten kreator sekaligus korban teror DJ Doni dalam program Sindo Prime yang dipandu oleh rekan Yudi Handoyo. Berikut ini. Molotov itu benar adanya ya pemirsa ya. Nah di garasi itu apa sisa pecahan kacanya itu ada bukti? Ada buktinya, ada sisa sumbunya yang sempat mati itu. Terus ada pecahan kacanya, kena mobil semuanya. Bang Doni kemarin kan sempat ngobrol ya, katanya mempertimbangkan untuk melaporkan. Tapi begitu yang sekarang ini kejadian langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Ingin tahu pertimbangannya apa Bang? Karena ini sebenarnya gini ya, mungkin kemarin masih ancaman ya, walaupun sebenarnya ancamannya itu pembunuhan Mas ya, tapi masih sekedar ancaman. Tapi kalau menurut saya, ini bukan teror lagi menurut saya. Ini adalah pembunuhan berencana, cuma tidak selesai. Pembunuhan berencana tapi tidak selesai? Iya. Harusnya ya, kalau saya lihat ya, saya pelajari kayaknya ini sepertinya kayak pembunuhan berencana cuma nggak selesai. Karena sebelumnya 2 hari yang lalu itu sudah dikirimin ayam, bangkai ayam dengan kepalanya sudah terpotong, lalu ada tulisan ancaman jika kamu tidak mau seperti ayam ini, jika kamu tidak diam di media sosial kamu akan dibuat seperti ayam ini, dipotong lehernya gitu kan. Kurang lebih ini kan ancaman pembunuhan Mas. Waduh, berarti makin... Nah tapi kan kemudian 2 hari kemudian itu dilakukan. Tadinya mungkin upayanya masih teror ya. Teror berupa ancaman ya kan, masih tulisan. Nah kemudian 2 hari kemudian itu perbuatan. Ini andaikan Mas ya, kita andaikan sumbu bom molotov tersebut tidak mati Mas. Itu itu akan membakar mobil Mas, karena itu tepat di atas mobil. Membakar mobil meledak, rumah kebakar semua, di sini pemukiman padat penduduk dan terbakar semuanya Mas. Ini kan upaya pembunuhan Mas. Nah salah satunya kenapa saya laporkan ke polisi, karena ini sudah membahayakan orang banyak. Bukan hanya saya dan keluarga saya, tapi orang banyak. Jadi menurut saya ini harus dilaporkan menurut saya. Itu sih Mas. Berarti bisa dipastikan bahwa surat ancaman dan kiriman ayam mati kemarin itu pelakunya sama dengan yang melakukan pelemparan bom molotov pagi tadi? Belum bisa saya pastikan, tapi rangkaian pasti ya tentunya. Rangkaiannya tapi kok bisa benar-benar ada jalan ceritanya begitu ya? Ancaman di surat ancaman itu tapi pagi tadi eksekusinya gitu ya? Eksekusinya, iya. Jadi bisa dibilang kayak seperti saya sampaikan tadi, ini adalah pembunuhan berencana, cuma tidak selesai. Pembunuhan berencana tapi tidak selesai. Kalau begitu, apakah juga menguatkan Bang Doni bahwa ini adalah sebuah teror karena Anda kritis di media sosial Anda? Apakah makin kuat itu alasannya? Ya nggak ada alasan lain. Saya nggak punya musuh. Saya nggak punya utang sama orang. Bisa dikatakan itu adalah alasannya ya?
Ya saya selama ini merasa nggak punya musuh, bahkan rumah saya aja nggak perlu ada CCTV karena saya nggak merasa aman selama ini. Jadi saya baru pasang CCTV 1 hari setelah ada pengiriman bangkai ayam tersebut, baru saya pasang. Oh, jadi CCTV baru dipasang setelah yang kemarin kita cerita itu ya? Iya, sebelumnya saya pakai CCTV tetangga melihat orang yang mengirimkan paket bangkai ayam tersebut. Kok langsung kepake ya CCTV-nya ya Bang ya? Aduh. Terus bagaimana Bang? Ketika ke polisi tadi apa saja yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian dan respon mereka seperti apa? Ada tenggat waktu? Responnya bagus ya, responnya bagus. Mereka langsung cepat tanggap. Begitu saya bikin laporan, mereka langsung datang ke TKP dan syukurnya TKP ini nggak pernah saya rubah sedikit pun, tidak saya bersihkan. Jadi teman-teman polisi tadi langsung bergerak mengecek semua bukti yang ada. Apakah ada tenggat waktu? Setelah olah TKP ini tenggat waktunya sampai kapan ini akan segera dicari begitu? Karena jelas kan wajahnya terpampang di CCTV. Iya, harusnya lebih mudah ya, karena wajahnya sangat jelas itu di CCTV. Tidak ada tenggat waktu polisi akan menyelesaikannya sampai kapan begitu? Belum. Nanti saya akan bertemu lagi. Dalam beberapa hari ini saya akan ketemu pihak kepolisian lagi. Baik. Bang, kalau Bang Doni sendiri melihatnya nih, apa sih yang terjadi begitu? Maksudnya apakah ini adalah rangkaian dari ancaman kepada setiap influencer, ini adalah satu benang merah yang beriringan atau berbeda-beda sebenarnya? Menurut saya sama ya, soalnya saya lihat beberapa yang sama dikirimin ayam juga. Ada teman saya, cuma dia belum posting, itu kalimatnya sama, tulisannya sama ada logonya. Itu logonya khas banget tuh. Kalau bisa dilihat itu hampir sama. Jadi menurut saya ini sama itunya, otak dalang yang melempar ini sama. Nah kalau misalnya otak dalangnya sama, berarti yang diprotes itu dari kritikan Bang Doni ini yang mana ya? Apakah karena kan Bang Doni kan banyak ya kritikan tentang bagaimana orang yang tidak adil dan lain sebagainya. Bagian yang mana ya? Yang pemerintah berarti ya? Ya saya belum bisa memastikan itu. Yang pasti kan yang saya kritisi kan semua kebijakan pemerintah. Saya nggak pernah nyerang pribadi. Baik, Bang Doni, kira-kira setelah rangkaian peristiwa ini terjadi, apa yang harus pemuda Indonesia untuk melakukan bersuara? Apakah ini akan membuat kita membatasi, jangan-jangan memang kita salah atau seperti apa? Apakah memang kita harusnya bisa lebih lantang lagi? Ya menurut saya harus tetap bersuara ya, seperti biasa. Kalau memang ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat atau merugikan rakyat, menurut saya harus dikritisi. Itu penting, Mas. Jadi jangan dibiarkan. Soalnya nggak sedikit juga influencer ataupun beberapa konten kreator kecil begitu Bang Doni ya, yang juga mulai banyak yang dikirimin DM pesan-pesan yang bilang kayaknya saya juga jadi korban juga deh tentang teror seperti ini. Itu gimana Bang? Kalau saya pribadi saya nggak pernah takut ya, saya pasti tetap bersuara. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Apakah tidak akan menghentikan Bang Doni untuk terus bersuara tentang? Oh enggak, saya nggak akan menghentikan. Oke, termasuk juga mengenai bagaimana pemaksimalan penanganan bencana di Pulau Sumatera, Bang Doni? Kalau bencana saya tidak terlalu menyuarakan, karena kan dari kemarin saya sampaikan saya tidak pernah mau mengeksploitasi bencana alam untuk mendapat exposure, saya nggak pernah mau. Baik. Jadi kalau kita memang punya niat baik untuk bantu teman-teman yang terdampak bencana ya kita lakukan, tapi untuk mengeksploitasi saya nggak ke situ arahnya. Baik, satu pertanyaan terakhir saya Bang Doni. Ada juga yang menduga jangan-jangan ini adalah upaya adu domba antara pemerintah dengan influencer. Tanggapannya Bang? Ya makanya kalau ada perspektif atau pandangan seperti itu, ini waktunya pemerintah dalam kasus yang saya alami ini, pelemparan bom molotov ini harus segera dibuktikan siapa pelakunya. Agar publik tidak bertanya-tanya, Mas. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Harus ada hasilnya dari laporan saya. Kalau tidak ada hasilnya, ini kembali lagi seperti sebelumnya yang pelaporan terkait kepala babi tidak ada hasilnya. Tapi saya yakin kepada teman-teman di kepolisian bisa segera mengungkap kasus dengan kasus apa yang saya alami ini. Baik. Tapi tadi yang saya sampaikan perlu saya highlight adalah pemerintah harus membuktikan kalau ini bukan tindakan yang dilakukan ini, teror ini bukan dari pemerintah. Harus dibuktikan.